Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Debat Iman, teman-teman. Channel yang akan menyajikan perdebatan lintas iman yang akan membuat pandangan kita, persepsi kita kepada agama menjadi berubah total, teman-teman. Yang sebelumnya hanya mengimani, sekarang kita jadi tahu kenapa kita harus mengimani agama ini. Kenapa kita memilih agama ini? Ada apa dengan agama yang lain? Berkat diskusi ini, banyak orang yang sudah tercerdaskan. Untuk itu, kita akan menyajikan diskusi-diskusi terbaik tentunya, teman-teman ya, yang akan membuat teman-teman makin pintar. Jangan seperti Polikardus yang semakin hari malah semakin tidak waras, semakin kehilangan akal mereka, teman-teman. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan membahas tentang salah satu Polikardus yang dulunya sangat dielu-elukan, sangat dipuja, teman-teman. Agatha, atau yang nama aslinya Magdalena Lumban Gaul, teman-teman ya. Jadi Magdalena ini atau Agatha ini 2 tahun yang lalu adalah Polikardus yang sangat disukai oleh teman-teman kita sebelah, sangat dipuja oleh Laskar Polikardus, dan merupakan Polikardus nomor 1 pada masanya. Penghujat besar ini, teman-teman. Kalau kalian bandingkan, ya seperti Edis sekarang lah. Jadi sebelum zaman Edis adalah zaman Agatha. Agatha butuh apapun, donatur sediakan. Orang-orang Islamophobia sediakan. Butuh apartemen, dikasih. Butuh iPhone terbaru, dikasih, teman-teman ya. Jadi nggak perlu capek-capek ngumpulin duit, ataupun ya kumpulin dari koin-koin sendiri gitu kan. Nah, hari ini dapat koin 100.000, besok 1 juta, dikumpulin untuk beli handphone. No, tinggal bilang butuh HP, donatur langsung belikan iPhone Pro Max, teman-teman. Sama seperti Edis kan, butuh rumah untuk kumpul kebo, dibelikan langsung, teman-teman. Karena rumah dan butuh sampai 10 miliar, tentu saja tidak mungkin dari satu orang. Tapi kalau Agatha karena belinya handphone, komputer, ya sewa apartemen, nah satu orang untuk belikan 1 item. Bahkan untuk botok saja dibayarin, teman-teman. Bayangkan ya, kita punya istri minta duit untuk ke salon perawatan gitu kan, itu aja kita pas-pasan sekali ngasihnya ya. Harus ada yang dikorbankan. Sedangkan Agatha botox, teman-teman, itu tingkatannya tuh levelnya jauh di atas salon gitu ya. Biasanya orang-orang yang ya sudah benar-benar merdeka secara keuangan yang baru melakukan hal tersebut. Agatha ini siapa kan gitu. Tapi dia bisa melakukan hal tersebut lantaran menjadi penghujat Islam. Jadi memang penghujat Islam ini mendatangkan pundi-pundi kekayaan yang sangat-sangat luar biasa. Terus, teman-teman, Agatha ini ya kan dipuja nih, sangat disukai. Bagaimana nasibnya sekarang? Nah, inilah bukti kebesaran Allah, teman-teman. Satu persatu mereka dipermalukan. Saya bersyukur ya ada di dunia diskusi lintas iman ini, dan saya melihat banyak sekali kejadian. Lewat kejadian-kejadian ini saya makin dikuatkan imannya. Saya makin percaya atas kebesaran Allah karena saya lihat sendiri, teman-teman, bagaimana satu persatu penghujat Islam ini dipermalukan semalu-malunya. Dan sekali lagi, teman-teman, yang permalukan mereka itu bukan hanya dari pihak muslim, bahkan sering dari sesama mereka ya, dari saudara seiman mereka, yang dulunya saudara seperjuangan mereka gitu kan, yang malah membuka aib mereka dan mempermalukan mereka ya. Dipermalukannya tuh nggak tanggung-tanggung, teman-teman. Itu ibaratnya kayak orang gondrong yang disalibkan, teman-teman, dimana kan ditelanjangi ya, si gondrong ini kan ditelanjangi, teman-teman, diambil jubahnya ya, diambil dalamannya sampai hanya telanjang bulat. Oke, seperti itulah para Polikardus ini dipermalukan. Sekali lagi, teman-teman ya, umat muslim mengimani bahwa yang dipermalukan seperti itu bukanlah Nabi Isa,
tapi si pengkhianat. Si pengkhianat, teman-teman. Kenapa? Orang benar diselamatkan. Orang jahat menjadi penebus orang benar. Oke? Digantikan. Jadi mereka sama seperti itu, dipermalukan. Coba lihat sekarang nasib penghujat-penghujat ini. Ada nggak yang hidupnya damai, ya, keluarganya harmonis? Nggak ada, teman-teman. Ya mungkin mereka ada yang punya harta berkelimpahan, tapi bahagia nggak? Coba lihat, Edis bahagia nggak? Nggak ada damai, nggak ada sukacita. Lihat mukanya. Coba lihat saat dia berkumpul dengan teman-temannya, ada nggak aura damai dan sukacita? Itu aja. Apalagi Agatha sekarang yang sudah terpuruk, yang sedang jatuh-jatuhnya, makin suram dia. Kita dengarkan sedikit, teman-teman. Saya nggak menerima sepeser pun. Biar kalian tahu. Semua dimakan sama nenek tua itu, nenek gayung itu. Ya, calo-calo donasi itu. Biar kamu tahu. Saya disuruh pindah. Saya udah punya apartemen. Disuruh pindah, ayo kamu ke sana, kamu ke sana. Saya dibikin kayak orang gila. Saya itu korban. Biar kamu tahu, saya dipindahkan ke sana, ke negeri ini, di negeri ini. Saya dikacaukan terus-terusan kayak gitu. Biar kamu tahu. Biar kamu tahu. Seperti apa perjuangan saya untuk keluar dari sindikat itu. Binatang kamu semua. Saya kelaparan. Saya jalan bermil-mil. Tidak punya uang. Di negeri orang. Sendirian. Kalau tidak disuruh minta donasi, diancam. Kurang ajar kamu semua. Semoga Tuhan membalas kalian. Ngerti kalian? Ini. Tapi saya yang dihajar habis-habisan. Ya, berhenti kalian menjual nama Tuhan, sudah saya bilang. Berhenti kamu bawa-bawa nama apologet. Kau pemeras semuanya. Penipu yang sesungguhnya berbalik, dibalik semua ini. Saya dijadikan korban. Munafik kamu, pezina kamu semua. Tukang kumpul kebo kamu. Tapi kau tuduhan ke saya. Romo saya itu saksinya. Gereja saya saksinya. Seperti apa kalian ini jahatnya? Kalian lebih parah dari binatang. Kasih tahu sana. Betul tidak yang saya omongin? Jangan kalian tidak takut sama Tuhan. Saya ini mengakui dosa saya. Tiap minggu saya Ekaristi. Saya ini ortodoks. Saya ortodoks. Saya bukan pecundang kayak kamu. Munafik kamu, demi uang kamu seperti itu. Kamu jual Tuhan Yesus. Kamulah semua pembunuh itu. Kamu memfitnah itu. Percaya lagi kalian sama orang seperti itu? Munafik kamu semua, jual Tuhan kamu. Kamu tidak pernah ibadah, bahkan kamu tidak pernah kurban. Kamu tidak tahu bahwa Yesus pencipta. Kamu bilang Yesus bukan pencipta. Betapa jahatnya mulut kalian itu. Ngaku Kristen kalian. Jangan kamu bilang drama. Jangan kamu bilang drama. Tanya kepada mereka semua. Betul tidak omongan saya? Saya bongkar sekalian. Saya selama ini diancam. Biar kalian tahu. Makanya saya tidak suka lagi berteman dengan semua pengancam-pengancam itu. Semuanya itu. Komplotan itu. Menjijikkan kamu. Kamu putar balikan fakta. Ya. Kalau kamu bilang acting, tanya yang namanya Alengso. Tanya yang namanya itu Nayaka yang ada di Malaysia sana. Tanya sekalian, siapa aja. Pecundang kalian semua. Kalian itu hanya menindas seorang-orang yang lemah. Orang miskin kayak saya. Orang yang tidak punya apa-apa seperti saya. Pintar kalian. Dari dulu trik kalian itu sama. Ya, makanya nggak balik-balik kan? Nah itu. Seperti itu kalian. Saya yang korban.
Semoga Tuhan mengampuni kalian semua. Sudah pada bau tanah, bangkotan. Bukannya bertobat kau semua. Mata duitan kamu, gila seks kamu semua. Iya, lebih baik menjual kesedihan daripada menjual Tuhan Yesus. Demi uang, berbohong, menipu kalian. Penipu kalian. Penilep donasi kalian. Ya, memalukan sekali kalian. Iya, kalian tanya sana, apalagi yang udah bawa-bawa tanah itu. Hati-hati, jangan kalian berbohong. Saya selama ini, ya, selalu minta maaf, walau saya tidak salah. Itu ajaran Romo saya. Memalukan kalian. Jangan bilang bersandiwara. Tanya hati nurani kau. Ya, tanya hati nurani kalian. Di bagian mana saya? Menjijikkan sekali kalian. Saya ditakut-takutin, diatur sana sini. Saya masih ingat sekali. Ya, saya dipaksa jam 2 pagi. Bangun bikin video minta donasi. Itu bukan saya. Saya dipaksa sama orang yang di Malaysia sana. Biar kamu tahu, saya ngantuk-ngantuk, saya mau tidur. Aku mau tidur, Bu. Saya kelaparan. Bermil-mil saya jalan. Semoga Tuhan tidak membalas yang sama kepada kalian. Di channel ini kita nggak akan berlama-lama teman-teman. Ya, saya rasa udah cukup. Dan kalian lihat sendiri. Inilah azab dari para penghujat-penghujat tersebut. Dan saya berharap ya, polikardus-polikardus yang lain bisa melihat. Apalagi polikardus-polikardus baru yang tergiur untuk terjun menjadi penghujat karena harta yang bisa mereka dapatkan. Ya mungkin kalian akan dapat harta, tapi nggak ada damai, nggak ada sukacita, nggak ada ketenangan. Untuk apa? Ya mungkin karena kalian sekarang lagi miskin, jadi kalian pikir, masa bodoh dengan damai, masa bodoh dengan hidup tenang. Ya, saya butuh duitnya. Silahkan kalian lihat senior-senior kalian. Kalian mau hidup seperti itu? Silakan. Ya, kalau kalian pingin seperti Agatha nasib kalian, ujung-ujungnya apa? Dikhianati kok. Orang yang kalian percaya akan mengkhianati kalian. Hidup dalam rasa ketakutan. Kenapa? Takut dikhianati oleh teman sendiri, takut nanti ditikam oleh orang yang ada di samping. Gak ada damai, ngapain? Ada duit pun gak ada guna teman-teman. Ya, gak bisa menikmati. Mending hidup itu pas-pasan tapi kita bisa enjoy. Kalian lihat, banyak orang yang mungkin gajinya pas-pasan tapi sama keluarganya akur, punya anak yang sangat berbakti, anaknya sopan, menghargai orang tuanya. Ya, itu nikmat teman-teman. Itu yang namanya kenikmatan. Oke? Jadi balik lagi, semoga lewat tayangan-tayangan ini bisa membuka mata polikardus-polikardus ini ya. Itu harapan saya. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa di subscribe dan diaktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan debat-debat terbaru, berita-berita terbaru seputar diskusi lintas iman teman-teman. Ya, ini saran dari saya, jangan lupa di subscribe. Sekian dari saya, makasih buat semuanya.